nama komponen dulu, fungsi komponen, cara kerja komponen, nah, itu penyebab rusak. Nah, itu benar. poin-poin yang harus benar-benar jadi dipahami, ditanam di otak kita bahwa nama komponennya apa, bahasa bengkelnya apa, bahasa tekniknya apa, fungsinya untuk apa, cara kerjanya gimana, penyebab rusak karena apa. Wis iki lho baleni terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Sampak Channel. Channel SPM kan Mas? Oh, Sampak SPM. Lagi channelnya ganti Sampak SPM ya. Yang Sampak SPM sekarang sudah ganti Sampak SPM. SPM itu apa? Sumber bahagia motor. Bagianku ya, sumber bahagia. Sumber bahagia itu maksudnya saya punya cita-cita, punya mimpi bahwa mudah-mudahan bengkel itu bisa menjadi sumber kebahagiaan buat saya dan tim dan konsumen saya. Sebuah nama itu juga doa. Nama apa arti sebuah nama? Menurut saya ada artinya. Tadi ya, mekanik sekarang dengan dulu beda. Itu dasarnya Mas. Kalau sekarang itu gini Mas, ada orang akhirnya salah. Mas, baterai udah kena. Dicek akhirnya salah, ganti aki langsung. Tanpa melihat penyebab soalnya aki. Nah, itu cara untuk mekanik agar mau menganalisa lebih itu seperti apa? Ya kembali lagi bahwa sebetulnya kan yang membedakan dulu dan sekarang itu kan sekarang itu semua serba instan. Sedikit-sedikit ya tutorial di YouTube. Tapi dia nggak ada passionnya bahwa aku ingin belajar. Nah belajarnya itu kadang-kadang gini, karena ya ini nggak semua loh ya, mekanik loh ya. Cuman kan kebanyakan mekanik itu cepat puas loh. Aku bisa nyervis itu selesai, terus bangga dengan saya bisa nyervis itu saya sudah bangga. Bener ya? Bener. Saya bisa ganti piston, ring piston, saya bisa bongkar silinder, kembalikan terus normal, itu sudah puas Pak. Ya enggak kira-kira. Ya kebanyakan, enggak semua loh. Enggak semua. Jadi menurut saya gini, yang harus dirubah itu sebetulnya belajar menganalisa. Paham nggak maksudnya? Ya. Contoh kasusnya apa dulu pertama? Contoh oli nggak naik, karena ya oli nggak naik. Lah kebanyakan orang itu kan oli itu yang penyebab oli bisa naik itu apa? Kan pompa oli, kan gitu toh. Ya. Tapi kan orang nggak belajar cara kerja pompa oli itu seperti apa sih? Itu. Terus kemudian setelah dari pompa oli itu larinya kemana aja? Bener gak? Kan dibagi dua, ada yang ke poros ekor, ada yang ke mesin bagian atas, kan dulu. Kebanyakan orang hanya berpikir bahwa ketika dibuka tutup klepnya, kemudian digas olinya nyembur, terus olinya naik, lancar. Itu yang mesin bagian atas. Tapi mesin piston silinder poros ekor. Maksud saya gitu loh, maksud saya kalau mau belajar itu jangan setengah-setengah, belajarnya ya plus analisanya. Bener nggak? Bener. Gua lama, wes. Sing kasusmu apa? Kira-kira yang sering? Sering biasanya kan kalau apa namanya Aiswa, ya enggak, ya semua sih. Ya ada beberapa mungkin bengkel sih. Jadi kalau akinya itu langsung ganti aki aja. Aki drop langsung diganti aki. Jadi sembuh. Kan aku bikin video itu, cara ngecek pengisian, itu. Lah maksud saya gini loh, ketika kita mau ganti apapun, ya apapun, saya nggak ngomong sekedar istilahnya aki, saya nggak ngomong aki aja, tapi apapun yang kamu ganti, ya kamu harus berusaha mencari tahu kenapa itu rusak, terus penyebabnya apa, ya, cek dulu pengisiannya. Nah, barusan ada yang komen, Mas kalau aki saya gelembung gimana? Kan sama overcharge, sama kayak handphone loh, bisa terus yo, baterainya melembung. Gitu. Artinya apa ya? Yo belajar menurut saya belajar menganalisa lah. Contohnya kayak gini, kenapa pabrik itu bikin standar 24.000 kilo fan belt itu harus diganti? Itu kalau anjuran dari pabrik. Terus teman-teman, kenapa kok harus 24.000 kilo?
Kan jarang yang bertanya, apa harus 24.000 kilo terus diganti? Kan kebanyakan jawabannya kan ke pabriknya memang 24.000 Pak, suruh ganti. Bener nggak? Iya. Nah menurut saya kan di pabrik itu nggak asal sekedar bikin 24.000 ganti, nggak seperti itu. Tapi kan dia riset dulu. Ya harus tahu apa? Ya prinsip kerjanya dulu. Satu, bahan dasarnya Vanbel itu apa? Campuran apa saja? Kemudian kena panas, kena gaya tarik, kena jepit, kena gesek. Terus kemudian dari banyak hal itu, kira-kira dari jarak sekian, itu apa yang terjadi perubahannya? Kekerasannya mungkin berubah, kelenturannya berubah, ono retak-retaknya, bener gak? Iya. Artinya apa? Itu sudah diriset Pak, sudah diuji coba. Nah pabrik itu memudahkan kita ngomong ke konsumen, ini loh Pak, 24.000 harus diganti, saran dari pabrik. Tapi kalau kamu nggak bisa menjelaskan, loh apa Mas, kok harus ganti 24.000? Motorku saya enak kok. Ya memang dari pabrik suruh ganti ya Pak, aturannya 24.000, kan aneh Pak. Masuk konsumen bocah berdebat, ya enggak? Nah, harus mencari itu. Kemudian gini, kasus yang banyak ya. Banyak teman-teman yang bisa menyelesaikan pekerjaan, menyembuhkan penyakit motor tapi tanpa tahu penyebabnya. Gak ngerti penyebab lorone, gak ngerti penyebab sakitnya. Tapi banyak kan kalau memang kayak gitu tuh nggak lama sakit lagi karena kan penyebabnya belum ketemu. Ya contoh ya paling gampang ini. Paling gampang gini, ketika kamu pusing, gitu, kamu ngombe pil apa, bobotrek, ultra sembuh kan? Tapi kan kamu nggak tahu penyebab sakit itu apa. Masuk angin kan? Masuk angin, bung, atau kecapean, atau mungkin peredaran darah nggak lancar, banyak pikiran kan nggak ngerti. Ya. Tapi kalau dokter itu kan dia menganalisa, sehingga dikasih resep, kan menurut? Iya. Jadi yang jadi timbul pertanyaan saya itu cara kita mendidik atau memberi pelajaran ke mekanik supaya mau untuk analisa itu, nah itu caranya seperti apa? Ya. Dikasih motivasi seperti apa sih supaya mereka itu ada greget? Oh ya sudah ada sebetulnya. Kalau di bengkel resmi sudah ada Pak. Ada yang namanya LKH, ya. Ada yang namanya klaim IT, SD sini. Ya benar, Ya. ono itu ya kita nggak perlu inilah. Cuman intinya bahwa LKH itu kan laporan kualitas, gitu. Kalau klaim itu kan kamu mau ngeklaim supaya nggak membayar, kan klaim, waranti klaim loh. Jadi aku ya ganti tapi nggak bayar supaya konsumen nggak bayar karena konsumen punya hak untuk klaim, mengajukan klaim. Nah pabrik kan nggak mau juga kalau kamu nggak memberi analisa. Bener gak? Ya. Ngerti-ngerti diganti. Pak mogok, gitu. Terus, Pak CKP-nya mati. Terus masa langsung butuh CKP mati kan nggak kayak gitu. Analisa. Dibikin analisa. Penyebab. Nah sekarang ngambungan mesin loh, ganti piston, ganti ring piston, selesai. Tapi nggak pernah belajar piston ini kenapa ya rusak? Kenapa ya baret ya? Bener ya? Sehingga cuma diganti piston dan piston pasang selesai. Oke enggak sebelum kira-kira? Banyak. Nah, maksud saya, ya contohmu wis, saya nggak contoh mana? Terus kan Pak, kan ini ada ilmu sih. Ya mungkin sebagian sih pakai ilmu roving Pak. Jadi kasus kelistrikan Pak. Coba. Nah, kelistrikan paling biasanya kan teman-teman kan kasus yang kelistrikan wis paling dengar dia lah. Nah, dicari sesuatu kabur gini pada tak ilmu roving itu apa gimana Pak? Dibenarkan atau tidak diperbolehkan sih Pak seharusnya ilmu roving itu? Ilmu rubbing itu ya diperbolehkan buat orang-orang yang memang kan kita melayani konsumen kan harus cepat. Iya. Benar kan? Tapi kan tidak hanya sekedar kamu rubbing selesai terus berhenti loh situ. Ketika kamu sudah rubbing buat teman-teman yang nggak tahu rubbing itu ilmu coba-coba.
tak coba coil, tak coba ECM, tak coba sensor-sensornya tak cobain semua tanpa ngerti cara ngukur komponen itu seperti apa. Kan banyak loh. Iya. Diganti-ganti pokoknya dicoba ini kena, coba ini kena, coba ini kena. Itu diperbolehkan, boleh Pak. Karena untuk melayani konsumen biar cepat, benar. Iya. Tapi kalau orang yang tahu, orang yang ngerti teknik, yang orang yang memang sudah belajar, Pak, kan nggak asal main Robin, Pak. Iya. Karena banyak kejadian sih. Robin terus yang baru, harusnya kan Ikut rusak. Contoh, nanti ada beberapa Mas mau beli ECM lah, contoh ECM rusak. Dalam arti kita kan sesama mekanik kan nggak mau ngurui lah, mengajari lah bahasa Indonesia kan nggak mau nanti dikira sok pinter atau gimana. Padahal nanti kan Pak, wes udah nah ternyata beli dipasang Mas kok mati ya lah. Biasanya gitu sih, ada sebagian gitu. Udah pernah nemuin kasus kayak gitu Pak? Ya ada yang ganti ECM 2 kali ada, 3 kali ada, 4 kali ya ada. Ya kan memang ini kan fenomena toh. Ketika kamu ganti komponen terus baru dipasang terus rusak, terus ganti baru lagi. Tapi kan konsumen tidak mau tahu Pak. Sing ganti siapa? Kan biasanya mekaniknya ya takut sendiri terus diganti kan gitu. Tapi kan nggak mau ngomong. Nah, maksud saya gini loh. Ya kita bekerja itu jangan mau rugi. Kita cari uang loh. Tapi kita tidak boleh merugikan orang lain juga. Itu kan maksud saya ketika kamu tuh memutuskan untuk jadi mekanik, ya all out loh. Ya belajar teman pahami betul. Banyak orang yang bekerja jadi mekanik hanya sekedar dia ingin dapat pekerjaan, tapi dia tanpa mencintai pekerjaan itu. Aku ibaratnya gini, aku ingin jadi mekanik, gue ingin tok ben oleh kerjaan selesai ya seperti itu terus. Tapi kalau dasarnya saya ingin jadi mekanik, ingin belajar, pasti nanti terus tak pelajari semua. Lah aku isok saya pasti buka sendiri. Itu passionnya pasti beda. Ya enggak, cara belajarnya juga beda. Makanya kalau menurut saya yang cintailah pekerjaan, bangga ketika kamu jadi mekanik itu jangan lihat angkanya Pak, tapi kamu bangga jadi mekanik karena mekanik itu membantu banyak orang juga. Mekanik itu bisa, ya masa depanmu juga ada di situ. Sekarang kan jadi mekanik tak boleh pekerjaan, begitu saya nyari stok, habis itu bangga. Kamu belajar yang lain kan, ya aneh. Semakin kesini kan fitur kan semakin aneh. Ya kalau teknologi kan memang hari ini kan saya aja kan gaptek, aku gaptek Pak. Tapi ya pelan-pelan kan saya belajar juga. Oh ya ini kenapa ya? Oh ini kenapa? Saya nggak malu kok tanya. Oh belajar carane ngerubah attitude gimana? Carane membaca kesalahan itu gimana? Caranya pakai DLC gimana? Aku ya tanya nggak apa-apa Pak. Zaman dulu saya memang belum ada itu. Tapi kan dengan bertanya, dengan belajar tuh ya ngerti tuh. Nah, maksud saya akhirnya belajar, mekanik ya belajar. Poinnya bahwa jangan jadi mekanik bisa menyembuhkan tapi gak ngerti penyebabnya. Ya, jadilah mekanik yang ketika kamu menyembuhkan itu tahu apa yang penyebabnya kamu ganti itu apa, rusaknya karena apa. Nah kalau mekanik bengkel resmi ya belajar klem, belajar KH. Kalau bengkel umum ya belajar kenapa kok ini rusak, ini jalurnya dari mana. Oh ini karena ini, oh ini cara kerjanya. Yang paling gampang itu dulu kalau saya belajar tuh yang ngajari senior saya dulu ada koming terus ya banyak lah senior dulu. Terus ngomong kalau kamu mau belajar sampai paling sederhana. Kamu tahu kampas rem? Tahu. Gitu. Kamu harus tahu dulu kampas rem itu yang normal namanya kampas rem. Bahasa tekniknya apa? Brake shoe. Kan ya? Terus ketebalan kampas rem itu berapa mili? Terus penyebabnya kampas rem itu aus, kenapa? Terus fungsinya rem untuk apa? Ini nggak ngerti nggak? Fungsinya rem untuk apa sekarang? Artinya fungsinya itu untuk mengurangi laju kendaraan. Nah sekarang coba tanya, Pak, teman-teman tahu nggak jarak pengereman yang benar itu berapa jaraknya? Saat mulai ngerem sampai motor itu berhenti. Ayo.
idealisnya ideal di safety riding itu cara pengereman yang benar itu 60% rem depan 40% rem belakang. Ini loh yang sederhana. Maksudnya rem cuman rem lu mas kok prosentasenya lebih besar yang depan ya memang seperti itu. Rem belakangnya itu cuma untuk ngimbangi 60% rem depan 40% rem belakang. Kita butuh waktu 1/10 lah dari kecepatan itu. Kalau kecepatannya 100 ya berarti saya butuh jarak 10 meter ya enggak. Makanya mau jaga jarak ya. Ini pelajaran apa sih? Ya, kalau saya ingat sih gini mas, sama jangan saya itu pertama tahu nama komponen. Nama komponen dulu, fungsi komponen, cara kerja komponen, nah, itu yang penyebab rusak. Nah itu poin-poin yang harus benar-benar jadi dipahami, ditanam di otak kita bahwa nama komponennya apa, bahasa bengkelnya apa, bahasa tekniknya apa, fungsinya untuk apa, cara kerjanya gimana, penyebab rusak karena apa. Wis iki lho baleni terus. Emang londo. Iya. Ya enggak? Coba tanya teman-teman. Kalau belajar itu ya belajar yang bener Mas. Sing sampai memahami. Oh piston. Piston itu ada namanya piston offset, ada lubang-lubangnya, ada antara jarak diameter yang bawah sama yang atas berbeda. Ada ujungnya yang cembung rata, ada yang cekung loh. Untuk apa itu? Terus penyebab piston rusak itu karena apa? Itu harus belajar. Ya mungkin wah Pak kalau mau membahas itu sebetulnya nggak selesai. Ini konten ini beliau mungkin yang lihat bosan juga. Tapi ya ini aktual di lapangan seperti ini. Ya. Suka nggak suka ya memang yang terjadi seperti itu. Maksud saya, yuk belajar. Kalau kamu jadi mekanik, jadilah mekanik yang mencintai pekerjaanmu jadi mekanik. Banggalah kamu jadi mekanik. Kalau kamu nggak bangga jadi mekanik, mending kamu mencari pekerjaan yang lain. Ya enggak? Timbang belajarmu setengah-setengah nanti sayang gitu loh, waktumu terbuang sia-sia. Oke, mungkin itu aja. Terlalu panjang ya. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ngobrol ya mungkin ini apa ya, omongan nggak penting tapi apa ya, yang terjadi kesadaran seperti itu. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.